Selamat pagi untuk kawan-kawan sahabat tani kelapa sawit. Nah, di cuaca yang mendung di pagi hari ini ya, sangat mantap kali untuk melakukan kegiatan yang namanya mupuk. Nah, jadi ceritanya hari ini kita sedang memupuk ya, memupuk tanaman kelapa sawit yang baru tanam ceritanya. Nah, kali ini kita melakukan pemupukan yang kedua kalinya. Nanti teman-teman bisa lihat seperti apa dan bagaimana cara kita melakukannya. Nah, sedangkan cara yang kita lakukan itu, cara yang dulunya yang pernah kita lakukan pada tanaman yang ada di belakang kita ini. Nah, jadi ya karena menurut kita hasilnya lumayan bagus ya, perkembangannya tuh contohnya ya. Jadi kita tidak rubah caranya, hanya dosisnya saja yang kita lakukan dengan cara yang agak sedikit berbeda. Nah, karena yang ini kan dulunya lahan ladang padi, bekas ladang padi. Nah, sedangkan yang akan kita pupuk pada hari ini lahan staking. Nah, itu ada sedikit perbedaan. Nah, jadi selengkapnya yuk teman-teman simak terus video ini. Nah, jadi sebelum kita perlihatkan kepada teman-teman bagaimana cara kita menebar pupuk yang akan kita tebar pada hari ini, kita akan tunjukin bukti dari yang sudah kita lakukan pemupukan yang dulunya kita lakukan dengan cara yang sama nantinya. Nah, ini sudah terbukti contohnya seperti ini ya kan. Nah, maka kita ulangin lagi ya cara yang dulunya itu yang pernah kita lakukan. Nah, ini yang di sebelah kanan ini ya, ini usianya sudah 23 bulan. Nah, ini udah ada yang berbuah ya, sebentar lagi panen. Nah, sedangkan yang ini baru 1 tahun lebih sedikit. Nah, ini tanam ini kita lakukan dengan cara yang bertahap ya. Maka itu kita udah agak sedikit paham ya, karena ilmu yang kita dapatkan itu ilmu dari yang kita tanam secara bertahap. Pada akhirnya kita sering melakukan proses pemupukan, maka jadi kita agak sedikit paham. Nah, jadi seperti ini contohnya. Yang dulunya kita lakukan pemupukan dengan cara yang kita lakukan pada hari ini. Nah, tanaman yang akan kita pupuk pada hari ini di depan sana. Jadi kita sambil menuju arah ke sana, kita sambil jelaskan sedetail-detailnya. Karena waktu itu ada yang mengatakan terlalu banyak omong, ya kerja-kerja aja. Ya, yang namanya kita memberi gambaran itu memang harus banyak omong ya kan. Ya kalau kita asal-asalan nanti dibilang kawan-kawan hanya menunjukkan sesuatu yang tidak jelas katanya. Jadi contoh tanamannya seperti ini, yang depan itu. Tapi belum nampak ya, yuk kita dekatin lagi. Karena di situ ada 2 jenis bibit ya. Ya maka ini penting teman-teman pahami. Kalau bibit besar seperti apa dan bagaimana dosis pupuknya, ya kalau bibit kecil seperti apa, nah nanti teman-teman bisa lihat lebih jelasnya. Karena di sini sepertinya lengkap. Walaupun dirangkum dalam satu video ini, tapi lengkap ini pembahasannya. Karena pas di sini kebetulan ada 3 jenis bibit. Nah, itu yang tadinya udah usia 23 bulan, yang sebelah kiri ini ya. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan ini ada setahun lebih usianya. Nah, ini bekas ladang padi dulunya ya. Nah, udah seperti itu. Nah, yang akan kita pupuk nantinya yang ini tuh. Nah, tuh. Ini usianya baru 1 kali pemupukan. Nah, jadi pada hari ini kita akan melakukan pemupukan lagi yang kedua kalinya. Pas yang ke-4 bulan pada hari ini. Nah, bibitnya dulunya ini yang kecil ini. Ini bibit berusia 6 bulan. Nah, jadi betapa kecilnya bibitnya. Udah kita pindahkan ke lapangan. Karena waktu itu bibit kita tuh kurang ceritanya. Jadi ada yang kecil ya, lalu kita tanamlah yang kecil. Nah, yuk kita lihat di bagian bibit yang agak besar. Nah, ini tepatnya di tempat yang berbatas ya. Berbatas 2 jenis bibit. Nah, ini yang terkadang membuat teman-teman bingung melakukan pemupukan. Jadi yang kecil itu berapa dosisnya. Sedangkan yang besar ini ya, sebelah sini, yang pangkas seperti ini, apa pupuknya, berapa dosis pupuknya. Nah, jadi ini yang
sangat sering jadi pertanyaan teman-teman. Apalagi yang ini kan dibuka dengan cara staking. Ya sebenarnya tuh dengan cara staking dengan ladang padi itu sama saja. Cuma yang penting kalau di lahan ladang padi itu kan bagian piringnya harus kita bikin bersih-bersih. Kalau memiliki bibit yang seperti itu, yang kecil seperti itu ya kan. Nah, bila perlu dibikin dengan cara dicangkul sekelilingnya supaya semak itu tidak mudah menutupi tanaman kita yang masih kecil seperti yang di depan situ ya kan. Nah, kalau seperti ini sih tidak mudah tertutup semak. Ya walaupun dia tertutup dia udah kuat. Karena ini pelepahnya sudah besar. Nah, jadi ini yang sering muncul juga. Apakah bagus bibit yang dipangkas? Nah, lalu ada juga yang bertanya, bagusan bibit pangkas atau bagusan bibit yang kecil? Nah, kalau kita kan, yang penting bibitnya ini tidak upkill, apapun dan bagaimanapun prosesnya, ketika dia masih bibit, mau dipangkas, mau tidak dipangkas, tidak masalah. Yang membedakannya itu, ya, kalau bibit yang tidak dipangkas, seperti ini ya kan, yuk kita dekat-dekat. Dia tumbuh langsung hijau. Nah, ini udah 1 kali pemupukan waktu itu. Sebulan setelah tanam waktu itu. Nah, pada hari ini kan sudah 4 bulan usia nih. Udah yang kedua kalinya kita melakukan pemupukan. Nah, ini langsung hijau. Kalau bibit pangkas, ini pun sama, langsung hijau. Kita lihat bagian tengahnya. Tuh, udah hijau-hijau tuh bagian tengahnya ya. Nah tuh, yang kuning-kuning itu kan itu daun aslinya. Daun yang panjang waktu itu. Nah, sebenarnya sama saja. Malah yang pangkas ini lebih bagus. Maksudnya perawatannya itu lebih mudah. Ya, nah tuh. Sama tuh di depan situ. Itu pangkas semua itu. Besar-besar bibitnya udah 15 bulan itu. Nah, jadi kalau untuk pupuk dosisnya di catatan kita itu kan umumnya tuh yang kedua kalinya pemupukan yang tercatat yang sering kita lakukan itu 300 gram untuk per pohon, per tanaman. Kalau menggunakan pupuk NPK, nah, karena di sini kita selalu menggunakan pupuk NPK. Karena menurut kita pupuk itu sangat mudah diterapkan. Tidak banyak cara, tidak banyak waktu. Cukup kita lakukan cuma 4 kali per tahun untuk masa dari 0 sampai 1 tahun. Nah itu. Dulunya pun yang itu tadi, yang saya tunjukin tadi, kita lakukan 4 kali. Tahun pertama, ya tahun kedua terserah teman-teman, lebih bagus sih 4 kali juga. Cuma kalau kita 3 kali pun sudah jadi. Nah itu yang membedakan lahan ladang padi dengan lahan staking ya. Karena yang di sana itu kan sampah-sampahnya, itu yang kayak gitu ya. Itu bisa memberikan kelembapan pada akar bagian tanaman ini. Nah, sedangkan yang ini kan agak-agak tandus tuh. Jadi lebih baik kita lakukan 4 kali per tahun karena pupuknya lebih mudah menguap. Ya, karena ini lokasinya terang, bersih. Langsung apa namanya tuh? Matahari langsung pada tanah yang ada di sekitar tanaman ini. Nah, itu yang membedakannya. Nah, maka ini lebih baiknya kita lakukan 4 kali per tahun. Nah, sedangkan yang ini tadi ya, dosisnya ya kalau menurut petunjuk kan ya 300 gram. Tapi kalau bibitnya masih sebesar ini, saya rasa dikurang sedikit pun tidak masalah. Ini kita terapkan 200 gram nantinya ya. Ya memang lebih banyak dosisnya lebih bagus. Asalkan usah terlalu dekat dari pangkal tanamannya. Ya karena kalau cukup 200 gram ya kenapa tidak. Kan lumayan tuh irit. Misalnya jumlahnya 100 batang ya dikali aja. Lebihnya tuh 100 gram. Kan lumayan. Nah jadi itu. Yang penting kita paham ya. Jadi kita bertani itu pakai perasaan. Ya kenapa pakai perasaan? Ya kita lihat dulu perkembangannya seperti apa, ya. Ya apalagi seperti ini ya kan. Mudah diserap pupuk. Apa pupuk yang kita tebar itu langsung diserap oleh tanaman lalu langsung menghijau seperti ini, menghijau kental seperti ini. Berarti tandanya tanah ini masih bagus. Nah, jadi sah-sah saja pupuk itu dikurangi sedikit. Nah, itu yang saya maksud. Nah, sedangkan bibit yang dengan cara dipangkas tuh. Nah, karena ini kan udah besar nih. Ya otomatis yang kayak gini ini boleh lah
dosisnya 300 gram. Nah, jadi untuk teman-teman, pupuk yang kita sebut 300 gram itu kita timbang dulu, kita takar dulu. Paskan 300 gram. Ya kalau saya ya, paskan 300 gram. Nanti ketika teman-teman menyerok dan menebarnya, itu biasanya tuh umumnya tuh rata-rata tuh 275 gram. Nah, jadi itu realnya yang tertebar di tanah. Ya apalagi ya cara nyeroknya buru-buru, ya terkadang bisa lebih, bisa kurang. Itu menurut kita tidak masalah itu. Kalau ingin akurat, teman-teman bisa setelah ditimbang dipuntilin pakai kantong plastik. Nah, jadi itu kan menurut kita sangat repot, sangat menyusahkan diri kita. Ya emang itu lebih bagus, ya kan? Lebih bagus dengan cara dipuntilin, dikantongin, misalnya dipaskan 300 gram. Ya tapi ya itu tadi, kembali lagi, kita kan selalu menunjukin hal yang mudah-mudah saja. Ya langsung aja tidak apa-apa, terkadang lebih, terkadang kurang. Yang penting selisih yang tidak banyak, oke-oke saja. Nah itu. Nah jadi selengkapnya yuk akan saya tunjukin seperti apa, bagaimana cara kita menerapkan pupuk pada tanaman yang masih seperti ini. Nah, berikut kita akan mulai menebar pupuknya. Kita kali ini menggunakan ini ya, merek Pak Tani 15-15-64. Nah, jadi ini dosisnya 300 gram. Nah, kondisi tanamannya seperti ini ya. Nah, jadi kalau kita ngomongnya 300 gram ya kan, ini kan 300 gram. Yang sebenarnya itu biasanya tuh 275 gram. Nah, itu akuratnya ya. Jadi bukan berarti 300 gram itu ini rata. Nah, kalau teman-teman ingin rata, dipuntilin, ditimbang, di dalam kantong ya kan. Kalau pakai cerok ini ya kan, kadang lebih, kadang kurang sedikit. Nah, jadi maka kita harus bikin takaran yang 300 gram. Nah, nanti hasilnya itu 275 gram. Nah, jadi untuk dosisnya tadi ya, kita lihat kondisi tanamannya juga. Ya kalau yang masih kecil tentu kita kurangi sedikit. Nah, jadi pupuk itu harusnya itu pakai perasaan. Kita lihat tanamannya. Atau ada yang kecil, yuk. Nih. Ini dekat-dekat. Jalan. Nah, misalnya yang seperti ini ya kan, ini kan bibit kecil, ini 200 gram aja udah cukup. Yuk sini dekat-dekat ya. 200 gram ya. Nah ya gini. Nah ini hati-hati, bahayanya pupuk ini kalau nyelip di ketiak ini ya, yuk dekat-dekat. Kalau nyelip di ketiak pelepah biasanya itu gosong. Nah, karena ini kandungan unsur hara N-nya itu tinggi. Dia ada 15% kandungan unsur hara N, urea. Nah, jadi itu yang menyebabkan biasanya tanaman ini bisa gosong kalau pupuk kita masuk di selah ini, selah pelepah ini. Karena ini usianya masih muda. Nah, jadi seperti itu ya cara kita menerapkan pupuk ini. Yuk, kita ke pohon yang gitu balik. Ini begini aja, nggak apa-apa. Nah, yang penting dia berserakan. Kalau misalkan ada yang bertumpuk, ya diginikan ya pakai kaki. Nah, supaya dia berserakan. Oke, seperti itu saja, sederhana ya kan. Oke teman-teman, hanya inilah video yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga video ini bisa memberi manfaat untuk teman-teman para sahabat petani kelapa sawit. Dan semoga tanaman teman-teman juga bisa tumbuh subur. Nah, intinya itu, kalau tanaman kita itu bisa tumbuh subur, otomatis kita makin tambah
semangat. Nah, jadi harapan saya semoga kita sama-sama diberi kesehatan yang cukup, semoga bisa sukses jadi petani mandiri. Nah, ini kan cerita nih petani pemula nih. Nah, ya. Jadi dari nol sampai hari ini ya ini udah ada penampakan, ada harapan. Nah, jadi harapan saya semoga semua ini bisa menjadi hasil, bisa membuahkan hasil yang memuaskan. Oke, sukses untuk para sahabat petani mandiri.